Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa, saya akan menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh dari siswa, siswi, juga dari guru yang betul-betul ini saya hadirkan untuk dunia pendidikan, mewarnai podcast yang ada di jagat podcast di dunia di Indonesia ini. Dan kini kita sudah hadir saudari Zafira Najwa Adia Putri. Panggilannya apa? Zafira. Nah, ini Zafira ini saya undang, saya juga kaget. Sudah 2 tahun di SMA Negeri 15 ya. Betul. Sekarang kelas 11. Kelas 11 sudah 2 tahun. Saya juga kaget ketika diberi informasi sama Ibu Imas, guru BK. Betul. Itu share di grup. Ini Pak, ada anak berprestasi dari 1 tahun ini sudah berapa? Kalau 1 tahun terakhir kurang hitung Pak. Kurang itu. Iya. Tapi kalau total-totalnya sampai sekarang kamu dapat penghargaan ini yang banyak ini? Kalau ditotalin dari awal masuk SMA 15 ada 18. Ada 18 medali. Dan ini nggak ngerti juga, sampai saya tidak tahu bahwa mungkin ini adalah efek dari kurikulum Merdeka, bahwa sekarang dengan adanya IT, kemudian dengan konsep kurikulum Merdeka yang mengutamakan kepada kemandirian, jadi anak-anak juga ternyata beradaptasi, Zafira ya. Betul Pak. Nah, ini awalnya bagaimana nih Zafira? Kok bisa sampai ngumpulin 18? Biasanya medali itu orang 1, 2 setahun ya. Ini kok 18 gitu, aneh. Ini emangnya beli atau gimana kamu? Ayo ceritain gimana deh. Kalau dari awal banget sebenarnya saya tuh mulai ikut Olimpiade tuh berawal dari penasaran pengen ikut Olimpiade, karena sebelumnya saya tuh benar-benar nggak pernah ikut di bidang akademik. Saya benar-benar berkecimpungnya di bidang non akademik. Nah di situ saya juga penasaran apakah saya mampu untuk ngejalanin di bidang akademik. Nah saya nyoba, di balik itu juga saya tuh pengen dari ikut lomba kayak gini bisa dapat pelajaran baru, terus bisa dapat pembahasan soal baru yang bisa lebih maju dibanding materi yang sebelum diajarkan. Nah akhirnya saya nyoba dan qadarullah malah dapat gitu. Terus sampai ke sini juga sekarang tuh saya kalau ikut Olimpiade tujuannya memang mau ngumpulin soal. Nah soal-soalnya tuh bisa saya kerjain, bisa saya bedah. Nah tapi ternyata dari ikut-ikut saya dapat gitu. Jadi kamu tuh ikut-ikut kayak begini tuh tujuannya bukan untuk dapat medali ya? Bukan. Hanya untuk mencari soal-soal baru. Betul Pak. Dan bentuk soalnya bentuk soal gimana itu ini? Kalau bentuk soalnya dari awal Olimpiade sampai ke sini mulai masuk kurikulum Merdeka tuh kebanyakan soal-soal hot. Jadi emang harus dinalar gitu. Iya, nggak bisa nyontek karena datanya bisa karena diolah sendiri soal. Dan kamu ingin banyak soal-soal itu gitu. Iya betul. Dan ini dapat informasi kamu untuk latihan di sini itu dari siapa? Kalau informasi itu Papa biasanya suka ngasih informasi ke Zafira. Terus Zafira tertarik ikut akhirnya gitu. Tapi Papa nggak maksa juga Enggak. Zafira tuh kalau udah sekali nyoba suka penasaran ke berikutnya tuh, jadi Vira yang minta gitu ke Papa. Dan apa awalnya kan kamu nggak suka kan? Iya, akademik dulu nggak banget gitu. Yang didalami non akademik apa? Kalau non akademik sendiri saya waktu itu berkecimpung di renang, terus ice skating sama musik gitar. Dan sampai sekarang renang bisa? Renang masih, kalau sekarang tinggal latihan doang, tapi udah keluar dari klub. Udah keluar, tapi bisa renang begitu ya, sampai tahu tekniknya begitu. Terus ice skating? Kalau ice skating waktu itu cuma 2,5 tahun. Oh lumayan lama dong ya. Dan kamu bisa juga ya? Bisa. Terus satu lagi apa? Gitar. Main gitar bisa? Bisa. Oh, benar serius? Iya, saya suka musik. Soalnya kalau misalkan ngeluapin apa-apa tuh biasanya lewat musik, bisa lebih lega gitu. Oh, itu biasanya kalau main musik kapan tuh kamu habis pulang sekolah? Biasanya kalau main musik tuh di waktu-waktu kosong biasanya saya main musik. Terus kalau misalkan lagi memang lagi free gitu, saya suka nulis lirik, nulis lagu gitu. Nulis lagu? Iya. Di gitar? Iya, pakai gitar, terus musik gitu. Sudah berapa lagu diciptakan? Ada? Kalau lagu baru 2 sih Pak, tapi itu juga iseng awalnya, iseng. Luar biasa, kamu multi talenta sekali ya.
Jadi non-akademik dan di akademik, dan ini di akademik luar biasa menurut saya dalam 1 tahun, 2 tahun, menjelang 2 tahun di SMA Negeri 15 sudah 8 medali kamu dapat ya. Terus arahannya kamu ini akan terus mencoba nih sekarang? Dan tujuannya tetap bukan mencari medali? Enggak, tujuannya tetap mau selain nambah pengalaman, terus ngelatih mental kita juga, mental kalau misalkan lagi lomba, sama yang paling utama soalnya sih, Pak. Terus kalau kamu lagi lomba ini memang nyantai aja gitu? Nyantai. Soalnya kalau saya bawanya serius dari dulu, kalau saya lomba serius nggak pernah dapet. Oh. Karena kayak balik lagi ke mindset kita. Kalau misalkan niatannya emang mau dapat medali, mau juara, biasanya Zafira nggak dapet. Tapi kalau misalkan niatannya emang mau nambah pengalaman, mau belajar hal baru, itu malah dapet. Ini pelajaran. Jadi sebetulnya lomba-lomba yang diadakan diseriusin kayak OSN ya, Iya. itu kan dilatih seminggu. Kayaknya kurang gitu ya. Iya. Kurang kurang membentuk karakternya ya. Tapi kalau lomba-lomba ini kan satu, nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Terus niatnya di sini. Iya, betul. Dan niat yang memang tulus dari hati ingin ya. Iya. Dan belajar juga nggak dipaksa juga kan? Enggak. Ya, ini luar biasa ya. Jadi ini buat anak-anak dimanapun berada. Jadi belajar sekarang bukan lagi tuntutan oleh sekolah, oleh guru kamu harus belajar. Betul. Tapi ada niat nggak? Pengen nggak? Iya. Dan pengennya bukan juara ya. Iya. Tapi pengennya pengalaman, ilmunya gitu ya. Betul, Pak. Nah, Zafira ini kamu setelah lulus mau kemana nih? Pengennya nih, cita-citanya dari setelah punya modal seperti ini. Saya tuh dari dulu tuh awalnya saya punya cita-cita dari TK mau jadi pilot. Tapi itu cita-citanya sebenarnya sampai sekarang tuh belum berubah. Tapi karena keterbatasan mata saya yang minus gitu, saya lebih milih kayak bisa nih bidang lain, tapi emang masih masuk ke penerbangan. Saya pengen lanjut kuliah ke mesin teknik untuk ini FTMD. Penerbangan. Iya. Di mana kampusnya yang ada tuh? Di ITB, Pak. ITB? Iya. Nah, semoga saja nih orang-orang ITB mendengar ya. Amin. Bisa masuk lewat jalur tanpa tes ini. Udah 18 medalinya. Dan ingin masuk ke tentang penerbangan. Iya, betul, Pak. Oke, dan ini mudah-mudahan dengan jiwa kamu yang tadi itu tidak niat berlomba tapi menggali ilmunya. Mudah-mudahan penerbangan Indonesia ini ada generasi penerusnya ya. Amin. Siapa generasi setelah tahu tokohnya penerbangan di Indonesia? Enggak, Pak. Yang terkenal itu, yang jagoan itu, Iya. yang menciptakan pesawat terbang CN235. Tahu enggak? Sudah meninggal sekarang. Pak B.J. Habibie. Oh ya, Habibie. Itu, Pak. Itu terkenal sekali di Jerman ya, dan mudah-mudahan kamu. Amin, ya Rabbal alamin. Cara mewujudkannya gimana untuk mencapai cita-citamu itu selain dari belajar ini, dari Zafira, selain ada pembelajaran mulai prestasi di akademik, ada nggak cara-cara yang lain yang Zafira yakini ini bisa mengantarkanmu kepada juara itu? Mungkin diawalin semuanya dari niat. Dari niat dulu, terus diimbangin juga sama ibadah. Karena kalau usaha tanpa ibadah juga Allah nggak akan ngedengarkan. Jadi diimbangin. Ya. Ibadahnya apa yang dikerjain Zafira? Biasanya tuh jelas sholat 5 waktu. Full time ya? Iya, full time. Terus baca Al-Quran, menghafal, sama sholat duha. Sholat duha setiap pagi di sini? Iya. Di sekolah? Iya, betul. Suka ngikutin tiap hari? Kalau biasanya saya tuh sholat duha di rumah, makanya suka telat juga. Karena dulu kebiasaan dari SD, kalau misalkan mau berangkat sekolah, mama bilang sholat duha dulu. Di rumah? Iya. Oh, dari SD? Iya, dari SD. Berarti udah lama ya? Iya, betul, Pak. Berarti pantas kamu pintar deh dari SD duhanya. Jadi sebelum sekolah masuk ke sini memprogramkan duha, kamu tuh udah tahu gitu? Iya. Oke, dari rumah jam berapa duhanya? Dari rumah tuh kisaran 6.35 sampai 6.45-an biasanya, makanya suka telat datang sekolah. Telat datang ke sini. Kenapa enggak di sini? Maksudnya di rame-rame di sini di sekolah bareng-bareng? Iya, biasa tuh kadang emang suka di sekolah, terus kadang juga di rumah tuh udah keburu buka sajadah, udah keburu kebiasaan. Oh, udah kebiasaan. Berapa rakaat duhanya? Kalau di rumah biasanya 2 rakaat, Pak. 2 rakaat ya. Tapi dari SD ya? Iya, betul. Oke.
supaya lebih cerdas lagi Betul. di sekolah dinaikin sampai 12 Iya, Pak. bareng-bareng sama anak-anak ya. Oke. Oke, punya waktu berarti Zafira kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Berarti kamu persiapan punya waktu sekitar 2 tahunan. Duhanya naikin. Iya. Nah, nanti akan kita lihat ada yang amazing lagi. Oke, amin. Bang. Sekarang saya lihat ya ini ada qadarullahnya bahwa kamu duha dari sejak SD ya. Iya. Tiap hari terus. Iya, kalau dari SD tiap hari, karena waktu SD juga SD, SMP itu kan masuknya sekolah Islam, jadi dibiasakan tiap pagi tuh duha. Berarti kamu dan itu menjadi kebiasaan juga. Iya, sekarang jadi kebawahnya kebiasaan. Jadi udah gak aneh aja lah kamu. Iya, betul. Dan kamu merasakan itu setelah duha dikerjakan udah sesuatu Iya. yang berbeda. Banyak, iya Pak, betul. Rasakan kamu. Iya, merasakan banget. Termasuk ini. Iya. Saya juga yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kamu kerjakan. Dan pasti kan kamu beda ya. Beda dengan yang lain karena juara aja 18 itu. Orang lain juara biasa 1, 2 gitu ya. Ini 18. Kenapa? Karena beda itu karena ada plusnya ya, duhanya itu. Anak keberapa sih kamu? Saya anak pertama. Ada punya adik? Punya adik. Berapa? 1. Oh, jadi ya, ayah bekerja di mana? Papa dosen di Apikes. Dosen. Iya. Ibu? Mama ibu rumah tangga. Luar biasa. Jadi keluarga yang ideal ini. Ibunya di rumah dan mantau ya bapaknya dan seluruh support kepada kegiatan sekolah. Iya. Salam buat keluarga di rumah ya. Pak. Dan Najwa, kemudian ini saya ingin menggali sejauh mana Anda bisa mendapatkan ini. Kalau tadi sudah ketemu duhanya, ini cara belajarnya gimana nih? Oh, cara belajar. Kok bisa? Ini kan berbagai macam nih, para pemirsa. Ini ada matematik ya? Iya. Terus apa lagi? Beda-beda mata pelajaran ya? Beda-beda. Bahasa Inggris ada ya? Ada bahasa Inggris. Terus apa lagi? Ada biologi, fisika, diborong gitu. Ini luar biasa ini, diborongan. Nah ini gimana? Kok kamu bisa senang matematik, fisika, bahasa Inggris gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan diomongin dari dulu waktu SD, saya tuh paling kurang sama yang namanya akademik. Dulu saya benar-benar di bawah lah posisinya. Terus karena itu saya udah ada niatan harus bisa berubah. Karena semua orang tuh mampu. Jadi di situ saya mulai ngulik gimana cara belajar saya. Nah, di situ Vira nemuin nih, kalau misalkan Vira cepat nangkep materi itu dari ngedengerin. Nah, kalau di rumah sendiri, Vira tuh jarang belajar, paling cuman nge-review apa yang udah dipelajarin hari ini, sama ngerjain soal-soal tambahan kayak soal-soal dari Olimpiade. Nah, kalau sisanya di sekolah saya ngedengerin guru. Nah, dari ngedengerin itu biasanya materinya masuk. Cepat masuk. Iya, cepat masuknya. Jadi auditori ya. Iya, betul. Oke, jadi hanya mendengar itu jadi lebih ini ya. Terus apa menyenangi? Memang kamu senang kepada IPA ya? Iya, lebih cenderung ke IPA. Ke IPA ya. Kalau bahasa Inggris dari mana tuh talentanya muncul? Kalau bahasa Inggris saya sama papa tuh sering di rumah kayak kalau misalkan hari ini sama hari ini harus pakai bahasa Inggris. Di rumah emang suka gitu. Jadi dari kecil tuh udah kayak wah, papa keren bisa bahasa Inggris, Vira juga harus bisa. Terus akhirnya Vira minta, "Pak, biar cepat bisa bahasa Inggris gimana sih?" Akhirnya dilesin. Dulu les apa ikut? Dulu sejak SD? Iya. Ada les apa? Les Kumon. Oh itu ya. Dan memang berjenjang itu ya? Iya. Sampai level apa? Udah selesai. Oh ya? Udah sampai O. Masya Allah. Jadi ini Inggrisnya aktif berarti ya? Speaking Englishnya aktif. Coba kamu bisa sapa teman-teman dalam bahasa Inggris menyampaikan untuk pemirsa seluruh Indonesia, teman-teman kamu di Indonesia disapa coba sama kamu. Supaya kita belajar sama-sama dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Okay. Hello everyone. So for me to you all guys, I want to say that you guys is a person that can afford what you want if you can and if you do your best. So trust that you guys have a trust for yourself. So yeah, that's for me. So fighting all. Oke, demikian pemirsa, ini Zafira multi talenta sekali, dia non akademik dan akademik. Beliau kuasai kuncinya adalah
mencintainya. Iya, betul. Lakukanlah pekerjaan itu dengan penuh kecintaan dan insya Allah tidak ada yang susah ya Iya, kalau kita menyukainya. iya betul. Dan kita harus berani mencoba mungkin ya. Iya, Dulu Jafira mungkin sebelum mencoba ada rasa-rasa takut apa gitu. iya betul banget. Tapi setelah dicoba ternyata Iya, mampu. Harus percaya juga sama kemampuan diri sendiri. Yes, harus percaya kepada kemampuan diri sendiri dan ini juga salah satu kuncinya nih bahwa untuk melakukan sesuatu itu tentu harus ada support dari mama dan papa, Betul banget. dari orang tua. Iya. Nah ini apa mama dan papa support sekali nih. Support banget. Apapun yang kamu lakukan dia. Iya. Kayak dari dulu kan emang Vira tuh emang sukanya di non akademik. Itu tuh benar-benar apa yang Vira mauin di support gitu. Dan Vira ini ternyata saya lihat di lahirnya ternyata bukan di Jawa Barat, berarti beliau dari orang Jogja. Betul sekali. Dan luar biasa beliau sudah punya di Jogja berapa lama? Di Jogja cuma 3 tahun. Oh 3 tahun. Terus pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Berarti kamu sudah 2 budaya itu ya? Iya. Budaya Jawa dan budaya Sunda. Betul. Di Sunda apa yang kamu kamu kenal nih budaya Sunda? Apa ya, sebenarnya banyak Pak, tapi Yang menyenangkan di Sunda apa menurut kamu? ramah-ramah orangnya Pak. Wah, ramah tuh orang Sunda. Ya, dan memang Sunda ini terkenal ramah ya. Betul. Gitu. Jadi kebetulan sekolah kita ramah dan memang di Jawa Barat menciptakan supaya iklim dari pembelajaran itu iklim yang ramah. Kemudian Zafira, ini ada satu program sekolah yang menurut kamu penting gak ini? Apa tuh program investasi pasar modal? Iya. Nah, menurut Zafira bagaimana pendapatnya program itu? Kalau dari saya pribadi, investasi itu penting gitu bagi kita generasi-generasi zaman sekarang. Apalagi sekarang udah masuk ke industri 4.0 itu tuh memang apa ya, kita tuh harus diajarkan untuk bisa investasi biar nanti di masa yang akan datang tuh memanage uang tuh lebih baik, lebih gampang lagi. Dan untuk penggunaannya bisa diatur dari sekarang gitu. Ya, dan sebetulnya kita sekolah mengajarkan kepada anak-anak itu sejak kelas 10 untuk menabung saham ini. Karena menabung itu bisa dilakukan sederhana seperti kita nyimpan uang di celengan. Betul. Nah, apakah Zafira sekarang berminat untuk ke situ nabung saham dari sekarang? Iya, saya pernah minat tuh dari kelas 10 akhir. Saya minat, cuman masih bingung harus mulai dari mana gitu. Oke. Baik, kalau begitu. Dan udah diskusi sama ayah, sama ibu? Udah diskusi sama papa juga. Ayah pasti support nih? Iya, papa support banget. Ayah papamu keren emang kalau ke hal-hal yang innovation itu cepet ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan pantas Anda itu bisa punya segudang prestasi seperti ini. Karena support ayah dan ibu itu yang luar biasa. Iya. Setiap perubahan-perubahan itu ditanggapi dengan cepat ya. Dan ini perlu mungkin buat para orang tua mendiskusikan apa yang program-program di sekolah itu, karena sekolah pasti memprogramkan sesuatu yang memang inovasi dan sudah untuk beradaptasi anak-anak di abad sekarang. Dan investasi di pasar modal itu adalah untuk supaya anak-anak bisa beradaptasi di abad 21 ini. Minat nggak jadi presiden? Kalau jadi presiden atau masuk ke terjun dunia politik, kamu minat nggak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Jadi anggota DPR nggak gitu? Enggak. Kenapa? Kurang tahu Pak, saya juga dari TK benar-benar cita-cita minat saya tuh nggak berubah dari bidang itu pilot. Tetap saja ke situ ya? Iya. Kok bisa kuat begitu ya memegang ini, memegang cita-cita? Biasanya orang rubah-rubah gitu. Terus ke pengusaha bagaimana? Enggak juga? Enggak. Buka pabrik, buka sana ya? Oke lah kalau begitu kamu bidang penerbangan aja, bidang pesawatan, tapi jangan lupa nabungin saham. Iya. Itu kan bukan usaha juga saham. Iya. Kamu tahu nggak perusahaan penerbangan Indonesia? Perusahaannya? Penerbangan Indonesia yang transportasi terbesar di Indonesia. Kalau yang terbesar di Indonesia kurang tahu Pak.
Garuda Indonesia, Mbak. Oh, Garuda, iya. Yang pesawatnya Iya. itu ada perusahaannya. Kamu harus invest di situ. Siap. Mau tahu ilmu tentang pesawatnya, juga perusahaannya harus kamu kuasai. Satu saat kamu akan jadi vice director ya. Amin. Kayak direktur utama yang di situ. Oke, baik Safira. Ini bincang-bincang kita hari ini adalah tiada lain untuk sekolah memberikan apresiasi kepada Safira. Dan artinya apresiasi ini akan memberikan support kepada kamu. Nanti ini akan dipublish, di-share, kemudian menginspirasi siswa-siswi, orang tua di seluruh Indonesia. Dan siapa tahu kamu juga nanti dilihat ada kampus-kampus yang mau melamar Safira, sudah ditandain ini baru kelas 11. Dan kamu akan ikut terus seperti ini. Kalau ada open, ada akan terus diikuti ya. Dan niatnya bukan nyari medali. Bukan. Luar biasa. Ini keren sekali, dapat inspirasi dari Safira. Dan mungkin sebagai closing statement yang terakhir nih, Safira, apa pesan buat teman-teman nih, teman-teman di sekolah, teman-teman di Indonesia di zaman IT ini, belajar kita harus bagaimana? Coba yang pengalaman Safira, supaya kita terus improve tanpa harus menunggu pengajaran dari guru atau dari sekolah, tapi kita bisa belajar secara mandiri menggunakan teknologi informasi. Silakan. Buat teman-teman semua, mau nyampain pesan bahwa kalian tuh ngelakuin sesuatu harus dari hati. Selain itu kalian juga harus percaya sama kemampuan kalian, karena kalau kalian percaya sama kemampuan kalian, pasti kemampuan lain bakal datang sendirinya buat kalian. Sama jangan jangan sungkan atau jangan takut untuk belajar yang namanya teknologi, karena di era zaman sekarang ini teknologi itu sangat diperlukan. Dan dari teknologi ini juga bisa ngembangin banyak kemampuan kita. Selain dari kita percaya sama diri kita juga tetap harus support dari bidang-bidang lain kayak ilmu juga. Jadi selain hanya dari keinginan, terus kecintaan kita sama hal yang emang kita mauin, itu harus didukung juga dengan ilmu tambahannya. Oke, dan jangan lupa tambahin tadi 5 waktu dan sholat duha. Itu benar-benar ngefek banget, benar-benar Zafira juga awalnya emang belum ngerasain, tapi pas udah dapet gini Zafira tahu bahwa ini tuh dari ijabah doa Zafira sebelum-sebelumnya. Iya, dan sudah terkumpul banyak sejak SD ya. Betul, Pak. Ini keren sekali sahabat-sahabat sekalian, pemirsa Libel Podcast, bahwa sholat duha itu bukan pekerjaan ritual saja. Dan ini Safira, saya menemukan data baru bahwa beliau melaksanakan duha dari sejak SD. Dan saya yakin ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang Safira lakukan sejak SD. Dan Safira ke depan harus lebih maju lagi. Semoga ITB menjadi tempat belajarmu nanti sesuai dengan keinginan hatimu ya. Dan Bapak sarankan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan setiap hari kita punya program 12 rakaat duha di sekolah. Dan insya Allah 2 tahun Anda melaksanakan ini ke depan, saya yakin Anda akan ditempatkan di tempat yang lebih baik oleh Allah. Demikian juga teman-teman di luar yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, berdoa harian, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, insya Allah Tuhan akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan yang Muslim, mari kita buktikan 12 rakaat itu bisa mengabulkan apa yang kita inginkan dengan catatan konsisten kita kerjakan. Betul. Demikian Safira ya. Terima kasih Safira atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Dan suatu saat nanti kita akan podcast lagi. Oke. Mungkin di kapan-kapan ketika Safira sudah mengumpulkan lagi, menambah ini ya. Salam buat keluarga di rumah Safira, dan semoga sukses, semoga sehat, semoga bahagia terus. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.